Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditel Firawan. Nomor NPM saya 197006040. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan laporan tugas dari metodologi penelitian K01, yaitu berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Diabetes Mellitus dengan Certainty Factor. Ini bagian abstrak, penerapan teknologi sangat berkembang pesat pada saat ini. Teknologi berkembang di berbagai bidang termasuk bidang kesehatan dan kedokteran. Terdapat sistem pakar yang dikembangkan oleh peneliti. Pengertian sistem pakar sendiri itu suatu sistem yang mengadopsi pengetahuan dan pengalaman pakar atau ahli. Sistem pakar digunakan dalam bidang kedokteran. Salah satu contohnya yaitu penelitian ini ya, yaitu diagnosa penyakit diabetes mellitus. Karena banyaknya gejala yang timbul pada penyakit diabetes mellitus, proses diagnosa ini membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang cukup mahal, sehingga dibutuhkannya suatu sistem yang dapat mengatasi masalah tersebut. Dibuatlah sistem pakar diagnosa penyakit diabetes mellitus yang seperti ini ya, untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan konsultasi kepada dokter ahli. Ada pendahuluan dan ada metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan konsep metodologi penelitian waterfall yang berisi yaitu tahapan yaitu analisis, desain sistem, implementasi atau penulisan kode program, pengujian sistem dan pemeliharaan. Kemudian sini juga ada metode serta faktor yaitu metode kepakaran aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini. Serta faktor adalah sebuah metode yang dapat melakukan pengukuran terhadap suatu kepastian data. Dalam sistem pakar yang akan dibuat ini menggunakan dua macam faktor kepastian, yaitu yang pertama kepastian dari seorang pakar atau ahli, yang kedua itu dari user. Dan ada studi literatur. Penelitian ini mengadopsi data atau eh, mendapat referensi dari jurnal atau buku dan juga penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, yang pertama dalam pembuatan aplikasi ini saya membuat eh, di spesifikasi software yaitu operation system itu Windows 11. Bahasa pemrograman PHP, database management system yaitu menggunakan MySQL, kode editor Visual Studio Code. Untuk hardware, komputer Lenovo IdeaPad 3 Slim, prosesor RAM Ryzen 3, dan RAM 8 GB, SSD 500 GB. Dan kita masuk ke analisis sistem. Nah, merancang sistem pakar ini menggunakan aturan produksi, yaitu aturan produksi disusun dengan pernyataan jika, premis, maka kesimpulan. Jadi contohnya bentuk pernyataannya tersebut itu contohnya jika gejala satu dan gejala 2 dan gejala 3, lalu penyakit akan muncul, akan ditampilkan oleh sistem. Kemudian di sini ada rumusnya ya, untuk mencari nilai CF tersebut atau certainty factor. Di sini terdapat tabel yang pertama ini tabel tipe penyakit diabetes. Nah, kode penyakit itu P01, 02, dan 03. Di sini terdapat tiga tipenya atau tiga jenisnya dari penyakit tersebut. Itu diabetes tipe 1, tipe 2, dan gestasional. Dan di sini juga terdapat nilai CF-nya ya. CF ini diberikan oleh suatu pakar yaitu dokter ahli. 0,6, 0,8, 0,6. Kemudian di sini ada gejala diabetes tipe 1. Nah, gejala diabetes 1 nih. Nah, di sini semua ya, gejala ini disimbolkan dengan G. Kemudian ada gejala mengalami peningkatan intensitas buang air kecil, terutama pada malam hari. Ini CF gejalanya 0,2. Nah, 0,2 ini diberikan oleh suatu pakar atau dokter dokter ahlinya. Kemudian di sini ada gejala sering mengantuk. CF gejalanya yaitu 0,2, memiliki riwayat keluarga yang terkena diabetes. Ya, gitu. Dan ada gejala-gejala selanjutnya ya.
Kemudian untuk tipe atau table yang kedua itu gejala diabetes tipe 2. Itu di sini ada gejala mengalami peningkatan intensitas buang air kecil dengan CF nilai 0,6 dan seterusnya sampai gejala diabetes tipe gestasional. Kemudian masuk ke perancangan sistem. Perancangan sistem ini dirancang dengan model WML ya. Jadi sebagai penggambaran sebuah hubungan interaksi antara user dengan pengguna disebut dengan use case diagram. Di sini terdapat use case diagram. Yang pertama itu ada kedua aktor itu user dan pengguna. Nah, user ini itu dapat mengakses bagian menu login, kemudian input data pasien, input gejala, diagnosa, tampilan hasil, dan keluar. Nah, sedangkan pengguna ini yaitu pengguna ini maksudnya itu adalah admin ya. Admin bisa masuk menu utama, menu diagnosa, dan proses. Kemudian tahap implementasi sistem. Nah, kita masuk ke aplikasinya saja langsung. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi diagnosa penyakit diabetes mellitus. Di sini terdapat beberapa menu ya. Yang pertama adalah menu home, proses diagnosa, informasi penyakit diabetes mellitus, serta penyakit dan login. Nah, pada menu halaman utama ini terdapat penjelasan ya, penjelasan singkat terhadap apa itu sebenarnya diabetes mellitus. Kemudian untuk melakukan ya, untuk user untuk melakukan diagnosa itu dimulai dengan mengklik ini ya, tombol mulai diagnosa, diklik. Kita diklik akan muncul ke menu form registrasi pengguna. Nah, di sini user diharuskan untuk mengisi data pribadi ya, misalnya umur, email. Habis itu kita klik daftar, kemudian sistem akan menampilkan beberapa gejala yang akan diisi oleh user. Misalkan isi gejala ini sangat gatal nih. Akan user mengisi gejala seperti ini ya. Kemudian melakukan proses diagnosa. Nah, kemudian ini masuk ke menu apa? Menu perhitungannya. Sistem akan menampilkan identitas pemakai. Ini pemakai. Kemudian ada gejala yang dimasukkan oleh user tadi. Kemudian ada perhitungannya. Perhitungan manual itu nilai CF itu CFHE dengan MBHE kurang MDHE. Nah, CFHE ini faktor kepastian, sedangkan MB ukuran kepercayaan terhadap hipotesis A. MD ini ukuran ketidakpercayaan. Misalkan yang pertama itu kita masukin itu penyakitnya itu eh, G1 ya, sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Ini sini CF gejalanya. CF gejalanya ini 0,2 ya. Sedangkan CF penyakitnya 0,6. Kemudian kita hitung dengan rumus yang tadi ini. Eh, Atau kita cari dulu terlebih dahulu MB ya, ukuran kepercayaan hipotesisa. Dengan cara itu CF gejala dikurang CF penyakit dibagi 1 minus CF penyakit. Sini CF gejalanya 0, maaf 0,2. Kemudian dikurang CF penyakitnya itu 0,6. Ini ya 0,6. Kemudian per dibagi 1 dikurang CF penyakit. CF penyakitnya 0,6. 1 dikurang 0,6, 0,4. Jadi minus 0,4 dibagi minus 0,4 yaitu jadi minus 1. Kemudian sini kita mencari MD-nya ya. Nilai tidak kepercayaannya. Itu adalah 0. Kemudian kita narik nilai CF dari gejala ini. Nilai CF itu perhitungan dari MB dikurang MD ya. Nilai MB tadi kan kita sudah dapat itu minus 1. Kemudian dikurang 0 itu sama dengan minus 1. Kemudian masuk ke gejala 2, caranya sama seperti gejala yang pertama. Kemudian setelah itu semua dihitung, kemudian masuk ke kombinasinya ya. Nah, kombinasi ini CF kombinasi itu adalah CF1, CF2, CF seterusnya ya, sampai seberapa banyak sih gejala yang tadi dipilih oleh user.
itu dihitung di sini ya. Jadi hasilnya itu dikombinasikan, yaitu minus satu tambah, tambah minus satu tambah satu tambah minus 0,5, maka hasilnya minus 1,5. Ini dikali 2 ya. Jadi hasilnya minus 3. Nah, minus 3 ini kemudian sistem akan menampilkan ya, berdasarkan gejala yang dialami maka kemungkinan pasien menderita penyakit diabetes mellitus berikut. Itu diabetes mellitus mengalami penyakit diabetes tipe 1 sebesar 18,46%. Di sini akan muncul nanti sistemnya, itu definisi penyakitnya. Diabetes tipe 1, ada tipe terkena insulin, suatu penyakit jangka panjang. Kemudian terdapat juga solusi dalam pengobatannya. Nah, ini untuk tipe diabetes mellitus 2. Ini presentasinya ya, terkena tipe diabetes mellitus 2 sebesar 86,15%. Jadi kemungkinan besar user ini terkena penyakit diabetes mellitus 2. Ya. Kemudian setelah ini kita masuk ke proses diagnosa. Nah, menu informasi penyakit diabetes ini ada penjelasan dari diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kemudian kita masuk ke menu login. Ini bagi pengguna atau user atau admin. Sini pertama masukkan username dulu, misalkan admin. Yang terdaftar itu admin. Kita login. Maaf, salah. Ini ada kesalahan admin. Maksudnya admin. Nah, ini kemudian kita masuk ke dalam menu eh, user menu pengguna atau admin. Sini terdapat ada penyakit dan solusi. Nah, di sini kita dapat menginput ya. Untuk hak akses admin ini kita dapat menginput penyakit. Misalkan kodenya apa? 01. Nah, ini nama penyakitnya apa, definisi apa, solusi apa, kemudian klik simpan, maka akan muncul di dalam tabel ini atau database ini. Ini juga kita bisa edit, ada tombol editnya, atau bisa kita hapus juga. Kemudian masuk ke menu gejala. Nah, gejala juga kita dapat menginput gejala tersebut dalam sistem ini. Kode gejala misalkan uh, J22, gejalanya misalkan lemas, kita simpan, contohnya kita simpan, data berhasil disimpan, kemudian muncul ke dalam sini ya, diabetes, nah itu nih, G22 lemas. Kita bisa edit, nah itu ntar bisa update, dan juga kita bisa hapus. Kemudian kita masuk ke rules certainty factor. Nah, di sini rumus dari CF tersebut ya. Ini kita bisa edit-edit nih dari CF gejalanya. CF gejala kita bisa edit, CF penyakit pun kita bisa edit. Kemudian ini kita masuk laporan gejala. Nah, laporan gejala ini berisikan data-data, misalkan pertama itu adalah diabetes tipe 1, ini gejalanya itu ada apa aja. Diabetes tipe 2 gejalanya ini, tipe 3 ini. Kemudian kita masuk ke laporan user. Nah, laporan user ini berisikan data-data pengguna. Jadi data-data pribadi yang telah dimasukkan sebelumnya oleh pengguna seperti nama lengkap, kelamin, umur, email, alamat, dan juga penyakit yang diderita itu akan masuk di dalam data laporan user ini atau database ini. Contohnya tadi kita masukkan kan namanya Ditya, kelamin bla bla. Ini kemudian ada penyakit yang diderita ini sebesar berapa persen, diabetes tipe 2-nya adalah sebesar 86% kan. Ini juga kita bisa menghapus data ini jika kepenuhan, bisa hapus, nah, data berhasil dihapus. Nah, kemudian di sini user akan dapat melogout ya, untuk keluar dari aplikasi ini. 3 klik logout, kemudian masuk
ke dalam menu login lagi ya. Ya, seperti ini tampilan aplikasinya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelitian dan perancakan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Dengan adanya sistem pakar diagnosa penyakit diabetes mellitus ini, dapat memudahkan petugas medis dalam melaksanakan tugasnya dan juga dapat membantu masyarakat dalam mendeteksi penyakit diabetes mellitus, sehingga masyarakat mendapatkan pengetahuan dalam menangani penyakit diabetes mellitus sesuai tingkatannya yang diderita oleh pengguna. Kemudian, penggunaan metode certainty factor dalam penelitian ini berhasil memberikan dampak positif dan solusi untuk masyarakat. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.